Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Rendes Abdul Aziz BAMAG, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Ustadz Amin MPDI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor internal keberagaman. Faktor internal keberagaman adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, keyakinan, sikap, dan praktik keagamaannya. Faktor ini berkembang melalui pengalaman hidup, perasaan, pemikiran, dan kesadaran diri seseorang. Setiap orang memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda, karena faktor internal yang dimiliki juga berbeda. Jenis-jenis faktor internal keberagaman. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberagaman seseorang, yaitu yang pertama pengalaman spiritual, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga motivasi intrinsik, yang keempat kepribadian, dan yang terakhir perkembangan kognitif dan emosional. Pengalaman spiritual adalah pengalaman batin yang membuat seseorang merasa lebih dekat dengan Allah. Pengalaman ini dapat terjadi saat beribadah, berdoa, menghadapi masalah, atau ketika merenungkan kehidupan. Pengalaman spiritual yang kuat biasanya membuat seseorang memiliki keyakinan yang lebih kokoh dan lebih taat dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya, kebutuhan psikologis. Setiap manusia memiliki kebutuhan akan rasa aman, ketenangan, kasih sayang, dan makna hidup. Dalam kondisi sulit atau saat menghadapi masalah, banyak orang yang mencari ketenangan melalui agama. Karena itu, agama dapat menjadi sumber ketenangan, harapan, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri untuk beribadah dengan ikhlas dan sadar tanpa paksaan dari orang lain. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik biasanya lebih konsisten dalam beribadah karena ia melakukannya berdasarkan keyakinan pribadi. Sebaliknya, jika hanya karena tekanan dari luar, maka keberagamannya cenderung kurang mendalam. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian juga memengaruhi cara seseorang memahami dan menjalankan agama. Orang yang suka berpikir dan merenung biasanya lebih mendalami makna ajaran agama, sedangkan orang yang praktis cenderung lebih fokus pada pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan emosional. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami ajaran agama. Semakin matang kemampuan berpikir seseorang, semakin baik pula pemahamannya terhadap agama. Selain itu, kondisi emosional yang stabil juga membantu seseorang menjalankan ajaran agama dengan lebih baik dan konsisten. Pembahasan selanjutnya, peran faktor internal dalam keberagaman. Faktor internal memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penggerak utama dalam keberagaman seseorang. Faktor ini membantu seseorang menjalankan ajaran agama dengan ikhlas, memiliki komitmen keagamaan yang kuat, menghadapi masalah hidup dengan lebih tenang, menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa faktor internal keberagamaan adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi sikap, keyakinan, dan praktik keagamaannya. Faktor tersebut meliputi pengalaman spiritual, kebutuhan psikologis, motivasi intrinsik, kepribadian, serta perkembangan kognitif dan emosional. Semakin kuat faktor internal seseorang, maka semakin kuat pula komitmen dan kualitas keberagamannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.